Selamat datang di channel Efek Jurnal Tajat. Baik teman-teman, untuk analisa minggu ini untuk tanggal 4 Desember sampai dengan 8 Desember nanti tahun 2023, ini ada beberapa pair yang perlu diulas tentunya. Ada 3 pair. Yang pertama GBP USD, nanti kita akan ulas juga untuk Euro USD, dan terakhir adalah USD Swiss atau USD CHF. Yang pertama masuk ke pound sterling USD dulu. Dari segi time frame weekly, ini selama 3 minggu berturut-turut ini kuat sekali harga ke atas. Cuman kalau diambil dari koreksiannya, itu dari high yang terjadi di 1.31300-an atau 1.31400-an, dan low-nya itu ada di kurang lebih di kisaran 1.20400-an kurang lebih ya. Untuk pergerakan di minggu yang lalu ini pas sekali tertahan di level area 618. Fibonacci retracement-nya itu juga dikategorikan sebagai 618 adalah level golden ratio-nya. Cuman kalau dari segi time frame daily, hati-hati karena ada beberapa zona atau support resisten yang mesti diperhatikan untuk fokus minggu ini. Yang pertama adalah resisten itu pantau di 1.2825 yang bertumpuk dengan zona supply kecil. Ini dari time frame H4 nanti akan kelihatan, cuman kalau dari time frame daily sebenarnya zona supply-nya itu ada di sini. Cuman kalau diperkecil lagi dari segi time frame H4 atau H1 itu kelihatan di sini. Jadi sebenarnya nggak masalah mau nandain di sini atau sebagai atau di sini juga nggak masalah. Bebas, cuman sebagai acuan aja. Kemudian zona supply yang kedua yang bertumpuk dengan resisten adalah di 1.27500. Nah, ini menariknya, harga ketika dari bawah bergerak ke atas itu tepat sekali di level area zona supply yang bertumpuk dengan level area resisten, dan juga Fibonacci retracement-nya ini itu berhenti ataupun ada reaksi itu di level area 618%-nya, kemudian harga reject ke bawah dan kembali bullish lagi. Dan ini sebenarnya sih bullish engulfing, tetapi belum terkonfirmasi akankah untuk hari Senin ini sampai dengan hari Selasa ini akan lanjut ke atas, break zona supply, kemudian koreksi, baru lanjut ke atas. Nanti akan kita cek lebih lanjut. Kemudian untuk batasan yang terbawah, level pantaunya adalah 1.2600. Di sini juga ada zona. Kalau kita perkecil lagi dari segi time frame 4, ini kelihatan demand itu yang bertumpuk dengan level area support 1.2600. Kemudian yang bawah 1.25500, yang terakhir yang akan menjadi fokus minggu ini adalah 1.2425. Ini juga ada level area zona demand. Hati-hati dari segi fundamental, yang dimulai kemungkinan rame itu di hari Selasa malam. Dari segi US itu mungkin ada triggernya dari situ. Terus hari Jumat terakhir ya, itu diperkirakan, dari data-data NFP itu perkiraan sementara itu mengarah ke positif. Kalaupun itu misalkan nanti terjadi, ada peluang minggu ini dimulai perkiraan hari Kamis dan Jumat itu USD akan menguat kembali, tapi hanya sebatas sebagai koreksi dari kalau dilihat dari technical analysis. Cuman kalaupun dia terkoreksi, batasan maksimal perkiraan menuju level 1.2425 sebelum harga lanjut ke atas kembali. Tapi kalau dari sini untuk GBP USD, sebenarnya ini saya ada planning tentunya, cuman kalau baik enggak dulu, kecuali harga itu nanti harga berhasil tertahan di sini, kemudian lanjut ke bawah dan terkoreksi kembali atau tertahan di level 1.2425 ini, tidak jebol ke bawah, ada konfirmasi valid keluar ataupun tutup di atasnya 1.2425, mungkin akan saya cari planning untuk jangka panjang untuk setup pembelian. Tapi karena harga masih tertahan di level zona supply-nya yang bertumpuk dengan resisten, ini mungkin saya nggak dulu. Kalau mau cari setup pembelian, mungkin akan cari ancang-ancang untuk setup sell kembali. Itu akan saya pantau di 1.27500. Itu yang pertama. Yang kedua adalah 1.2825. Selama zona ini tidak berhasil break ke atas antara zona supply yang ini ataupun yang di atasnya, selama itu nanti tidak di break ke atas dan ada konfirmasi pembalikan arah, mungkin saya akan cari planning untuk setup sell untuk jangka pendek. Yang pertama, kalau misalkan digambar dari sini, saya akan pantau dulu
di zona supply yang di sini. Kalau misalkan ada rejeksi dan tidak break ke atas dan harga mampu kembali keluar dari zona supply, mungkin dari segi time frame kecil, baik dari H1 atau M15, mungkin saya akan cari koreksi sedikit ke atas untuk ancang-ancang cari stop sell, tetapi dengan target maksimal adalah kurang lebih di 1.25500. TP1 1.2600 kurang lebih di sini. Ini untuk jangka pendeknya. Tetapi kalau misalkan zona ini break ke atas, mungkin saya akan menunggu ancang-ancang cari setup sell itu kurang lebih ada di atasnya. Akan saya pantau di sini. Kalau misalkan ini berhasil menahan dan ada tanda-tanda konfirmasi yang jelas dari segi teknikal dan didukung dari segi fundamental juga mendukung untuk penguatan USD kembali, saya akan pantau di level di bawahnya 1.2825. Ini untuk cari ancang-ancang setup sell, tetapi targetnya itu sama. Target yang pertama TP1 1.2600, TP2 1.25500 di sini. TP1, TP2. Dan kalaupun tercapai bonus sebagai antisipasi surprise-nya, jika terjadi NFP itu nanti datanya sangat positif dan mendukung penguatan dari segi tren jangka pendeknya untuk USD, mungkin ini akan bonus menjadi TP3-nya ada di 1.2425. Cuman sih fokusnya dua dulu di 1.2600 dan 1.25500. Baru nanti dari sini kita lihat reaksinya akankah mampu menahan atau tidak. Selama ini nanti mampu bertahan, mungkin untuk jangka kedepannya ini akan lanjut ke atas. Karena dari segi daily pun untuk pound sterling ini masih belum ada tanda-tanda koreksi yang jelas dari segi harga up dari kurang lebih di 1.2200 sampai dengan sekarang ini koreksinya eh, ini masih belum ada, masih belum jelas ya sebelum harga lanjut lebih tinggi kembali. Jadi ini mungkin akan saya manfaatkan. Tetapi kalau misalkan mau digambar, ini jadikan sebagai referensi aja, jangan dijadikan sebagai patokan. Dua area yang mungkin saya akan pantau untuk planning ancang-ancang setup sell. Yang pertama itu di sini. Tapi dengan risiko stop loss itu mungkin saya akan pepetin dulu di sini, kasih ruang gerak itu kurang lebih ya stop loss itu antara 65 sampai dengan 70 pip kurang lebih di sini. Tapi untuk cari setup sell-nya amannya sebenarnya sih keluar dari 1.27100 sebenarnya amannya cari setup sell-nya. Tetapi kalau misalkan ada konfirmasi yang valid itu kurang lebih di kisaran 1.27500 sebenarnya nggak masalah, tapi stop loss-nya agak sedikit lebar. Kurang lebih ya anggap aja 100 pip karena ini bukan untuk scalping. Jadi untuk satu minggu ke depan kurang lebih antara 90 sampai dengan 100 pip untuk stop loss-nya. Targetnya TP1 kurang lebih itu ruang gerak sekitar 110 pip dan ruang gerak yang kedua untuk TP2 itu kurang lebih 160-an pip kurang lebih. Ini risk rewardnya sih oke. Cuman kalau zona ini break atau jebol ke atas jangan digunakan sebagai referensi untuk cari setup sell. Jadi nanti skip dulu. Kemudian untuk yang kedua, planning yang kedua adalah sama, planningnya masih sell. Tetapi saya akan pantau dulu di zona atas di sini. Selama zona supply ini tidak break, itu yang pertama. Yang kedua ada konfirmasi yang jelas penutupan kembali di bawah 1.2825 di sini. Mungkin saya akan ancang-ancang cari setup sell. Tapi untuk stop loss-nya kurang lebih agak sedikit lebar antara 110 sampai dengan 120 pip sebagai stop loss-nya, tapi target TP pertama 200-an pip, TP yang kedua kurang lebih sekitar 265 pip, dan bonus kalau misalkan ada surprise dari NFP hampir 400 pip. Cuman saya fokusnya di sini dulu. Oke, ini untuk gambaran dari pound sterling USD. Cuman kalau misalkan dikasih label kurang lebih di sini 1.28 kurang lebih ya kira-kira di sini. Kemudian area entry pastikan ada konfirmasi yang jelas. TP1-nya ada di sini. Kemudian TP2 ada di sini. Itu yang plan pertama. Kemudian planning yang kedua stop loss kurang lebih di sini. Kemudian area entry pastikan keluar dari zona supply dan ada konfirmasi yang jelas. Baru bisa digunakan untuk referensi, hanya sebatas referensi untuk cari setup penjualan TP1 kemudian TP2. Sama sih sebenarnya TP1 TP2 bisa pakai yang ada di sini. Sebenarnya sama kurang lebih. Kalaupun yang bawah tercapai itu berarti bonus kurang lebih di harga sekitar 1.2445 atau 1.24500. Ini untuk pound sterling USD. Untuk euro USD kita lihat dulu dari segi time frame daily.
Yang pertama, hati-hati karena atas ini ada zona supply yang sangat lebar sekali. Cuman sih kalaupun mau diperkecil sebenarnya nggak masalah, tapi di sini cuman sih ini saya enggak dulu, biarin seperti ini dulu. Nanti kita akan lihat reaksinya. Kemudian untuk zona supply yang kedua, itu sebenarnya ada di sini, ada yang di blok kuning ini. Eh, karena sudah berhasil di break, makanya ini saya kasih tanda warning. Dan pergerakan kemarin itu sempat menyentuh level area zona demand yang ada di kisaran 1.08500 dan harga berhasil reject. Nah, akankah nanti harga kembali ke atas atau justru malah terkoreksi lebih dalam, kurang lebih fokus di area 50% dan 618%-nya di sini nanti untuk minggu depan. Karena ini juga di bawah juga ada zona yang mesti dipantau adalah 1.0700 sampai dengan 1.0675 ini sebagai level area support, didukung juga dengan level area zona demand. Kemudian kalau ditarik dari VIP-nya, tanda-tanda koreksinya ini sudah terlihat harga sementara itu berhasil tertahan di level 38,2%-nya. Nah, akankah level ini jebol menuju level golden ratio yang ada di 50% atau 618-nya, nanti kita akan cek lebih lanjut. Dari segi time frame 4, untuk time frame 4 ini ada zona supply yang terbaru yang mesti fokus diperhatikan, yang bertumpuk dengan level area resisten yang ada di 1.0975. Itu yang pertama. Kemudian ini kalau misalkan dilihat dari segi time frame 1, sebenarnya ini juga ada zona supply lagi yang berhasil dites tetapi masih gagal dan harga kembali ke bawah. Nah, akankah ini nanti harga berhasil break ke atas ke sini, break zona supply, koreksi, baru lanjut ke atas dan drop. Nanti kita akan cek lebih lanjut. Cuman untuk pair euro USD untuk minggu ini hati-hati. Planning sih masih tetap cari setup sell, tapi hati-hati, wait and see dulu intinya. Kemudian level-level yang mesti diperhatikan. Pertama, level area 50% dari VIP-nya jatuh di 1.07600-an kurang lebih. Kemudian batasan maksimal yang akan menjadi fokus adalah level 618%-nya, 61,8% ya, itu ada di 1.0700 sampai dengan 1.0675, ini didukung juga dengan zona demand. Kemudian hati-hati karena ini rejeksinya juga sudah terlihat itu di kemarin ketika harga masuk ke demand dan harga berhasil keluar. Yang saya khawatirkan ini sideways kecil. Saya khawatirkan sideways kecil break ke atas tertahan di level area antara 1.09400 sampai dengan 1.0975, baru harga drop ke atas sebelum harga lanjut kembali penguatan untuk dari segi euronya. Jadi ini sih kalau memilih mending saya wait and see dulu, tapi saya akan pantau dua area untuk ancang-ancang cari setup sell dengan targetnya di level 50% area Fibonacci-nya. Itu yang pertama, saya akan pantau di sini. Biarin ini break dulu di sini. Kalau misalkan di sini nanti ada rejeksi, kurang lebih di sini yang mirip ataupun yang sempat terjadi di sebelumnya, di candle sebelumnya, yang candle yang ada di sini, mungkin selama harga tidak mampu tutup di atasnya 1.09500, saya akan cari konfirmasi yang valid untuk cari setup sell, dan target yang pertama itu yang di sini 1.08500 itu sebagai TP1, TP2 itu ada di level area 50%-nya untuk VIP-nya. Itu yang planning pertama. Kemudian planning yang kedua adalah menunggu di level 1.0975 selama level area ini tidak di break ke atas dan ada tanda-tanda konfirmasi pembalikan arah dari segi time frame 4 ataupun H1 yang jelas untuk penurunan dari segi tren jangka pendek sebelum euro menguat kembali, mungkin akan saya manfaatkan untuk cari setup sell terlebih dahulu sebelum cari setup buy kembali. Apalagi didukung dari segi data-data dari fundamental itu nanti yang mendukung pelemahan untuk euro dan penguatan untuk USD-nya. Jadi kalau misalkan digambar, planning adalah sama, cari setup sell, tetapi pastikan ada konfirmasi yang jelas. Baru ini bisa dijadikan referensi untuk cari setup sell. Tetapi dari segi stop loss, sebenarnya amannya taruh di atasnya high yang terjadi di kurang lebih di tanggal 29 November itu kurang lebih antara 85 sampai dengan 90 pip.
jarak stop loss-nya kurang lebih. Ini sebagai planning yang pertama. Dari segi target, TP1 ruang gerak sekitar 89 pip, TP2 maksimum adalah 170 pip. Ini planning yang pertama. Kemudian planning yang kedua tentunya sebagai batasan stop loss-nya itu juga akan semakin tinggi, tetapi trade ini bisa dibuka kalau misalkan ada konfirmasi yang jelas, itu kurang lebih harga harus mampu tutup kembali di bawahnya 1.0975 atau zona supply di sini tidak di-break itu. Tetapi amannya sebenarnya stop loss itu ada di atasnya level area resisten, di atasnya 1.10500 kurang lebih di sini sekitar 100 pip kurang lebih. Tapi dari sekitar target TP1 risk to rewardnya 1:1 sama di sini TP1 dan maksimal TP2 di sini. Itu untuk planning minggu ini. Jadi kalau misalkan dikasih label perkiraan stop loss, area entry, TP1 dan TP2. Kemudian TP1 sama TP2-nya untuk setup ataupun planning yang kedua sama, yang di sini sama, cuman yang membedakan adalah titik entry antara 1.09600 sampai dengan 1.0975. Selama harga tidak mampu tutup di atasnya 1.0975, mungkin saya akan cari planning untuk ancang-ancang cari setup sell sebelum planning pembelian kembali. Jadi batasan maksimal untuk stop loss kira-kira 1.10600-an kurang lebih. Nah, terakhir adalah USD Swiss. Nah, USD Swiss ini kalau dilihat dari segi time frame daily, level yang mesti diperhatikan untuk batasan support terbawah ya. Support terbawah ada di 0.8625. Yang kedua adalah 0.8675, ini juga bertumpuk dengan level area demand. Kemudian hati-hati, ini ada resisten minor yang terjadi di 0.87300-an kurang lebih. Kemudian resisten 0.8775, 0.8800. Kemudian yang terakhir yang akan menjadi fokus untuk minggu ini adalah 0.8875, kurang lebih di kisaran area tersebut. Tapi kalau misalkan dilihat dari segi time frame H4, ini dua kali harga menyentuh level area zona demand. Yang pertama ini sempat reject, kemudian di retest kembali. Sebenarnya ini simpel aja, tinggal tunggu konfirmasi. Selama zona demand ini tidak berhasil di break dan harga mampu keluar kembali di level area zona demand dan harga mampu tutup di atasnya 0.8700 kurang lebih di sini, 0.8700-an kurang lebih. Nah, ini mungkin bisa cari planning untuk setup pembelian, memanfaatkan koreksinya dari segi time frame yang lebih kecil sebelum nanti cari setup penjualan kembali. Karena dari segi tren pun sebenarnya trennya ini kalau dilihat dari H4 itu sebenarnya ini arahnya adalah downtrend, tetapi ini masih belum menunjukkan tanda-tanda koreksi ke atas. Tanda-tanda koreksi ke atas sebagai konfirmasinya tren ataupun downtrendnya ini kuat kembali atau switchnya menguat menuju level harga yang lebih rendah. Ini masih belum ada, jadi bisa dimanfaatkan hanya sebatas sebagai pandangan ataupun referensi. Segala keputusan itu kembali ke teman-teman sendiri. Nah, planning ini mungkin saya akan cari setup buy, tapi ini saya biarin dulu. Ini aku nggak ngurus, ada dua zona yang mesti saya pantau. Yang pertama di sini. Kalau misalkan ini break, saya akan pantau di sini. Sebelum planning untuk cari setup pembelian, target maksimal adalah di sini. Nah, baru nanti dikurang lebih di antara 0.8875 baru nanti ancang-ancang untuk cari setup sell untuk harga ataupun mencari harga yang lebih rendah daripada yang terjadi di bulan kurang lebih ya. Itu kalau di daily itu kelihatan kurang lebih ya di sini. Ini sebagai batasan maksimal adalah 0.85500 kurang lebihnya. Itu tanggal berapa kemarin ya? 27 Juli. 27 Juli 2023 adalah batasan untuk cari planning untuk sell untuk USD Swiss maksimal ya, antara di sini atau di sini. Kurang lebih di sini. 0.8600-an. Nah, ini untuk batas maksimal untuk cari planning untuk setup sell. Tetapi sebelum harga menyentuh ke sana, itu mungkin saya akan manfaatkan dulu dari segi time frame kecil, memanfaatkan level area koreksinya, apalagi didukung untuk data fundamental untuk minggu ini. Kalender ekonomi itu dari datanya itu diperkirakan
dari jangka pendeknya itu USD akan menguat kembali. Tapi akankah benar atau tidak itu nanti kita lihat dulu di kalender ekonomi, itu di tanggal-tanggal rilisnya itu nanti kita akan cek juga sebagai bahan referensi untuk cari setup untuk planning USD Swiss ataupun pair dengan yang berhubungan dengan USD untuk minggu ini tentunya. Mungkin ya. Ini kalau dari segi H4, yang pertama di sini selama zona demand ini tidak break, konfirmasi penutupan kembali di atasnya 0.8700, mungkin saya akan cari planning setup buy, tapi target di sini. Targetnya sementara di sini dulu. Kalaupun tercapai di atas di sini, ini adalah bonus bagi TP3, tapi fokus utamanya maksimal adalah 0.8800. Ini planning yang pertama. Yang kedua adalah kalau misalkan ini break, ini mungkin akan terjadi koreksi yang lebih tinggi, kurang lebih ya 0.87300 di sini sebelum harga lanjut ke bawah. Di sini baru nanti kita akan cek reaksinya. Selama harga tidak mampu bergerak di bawahnya 0.8625, mungkin saya akan cari planning setup pembelian, tapi targetnya sama. TP1-nya di sini, TP2 di sini. Bonus adalah di 0.8875 ini sebagai bonus. Jadi kalau misalkan digambar, planning yang pertama itu adalah planning pembelian tentunya. Pastikan harga mampu tutup kembali di 0.8700, kurang lebih berarti di sini. Stop loss kurang lebih sekitar 60 pip, tapi risk to rewardnya TP1 70 sampai dengan 75 pip, TP2 batas maksimal antara 97 sampai dengan 110 pip. Ini yang pertama, planning yang pertama. Kemudian planning yang kedua itu kalau misalkan digambar itu selama harga tidak mampu tutup di bawahnya 0.8625, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, trade bisa dibuka itu antara penutupan di atasnya 0.86500, kurang lebih di sini. Jadi untuk stop lossnya nanti kita lihat dulu low-nya ada di mana, pastikan kasih ruang gerak sedikit itu di bawah low-nya. Sementara karena belum terbentuk, jadi kita pakai acuan di bawahnya 0.8600, bisa taruh di 0.86900 atau 8695, sebenarnya sih nggak masalah, bebas saja. Ruang gerak sekitar 60 sampai dengan 65 pip. Targetnya TP1 sama di sini, ruang gerak sekitar 120-an pip, TP2 maksimum antara 150 sampai dengan 170-an kurang lebih ya. Kalaupun tercapai, data NFP positif mendukung penguatan jangka pendek dari untuk USD. Batas maksimal TP adalah sekitar 225 pip. Ini batas maksimal. Nah, oke. Mungkin itu aja untuk gambaran untuk minggu ini. Sebagai tambahan, ini sebenarnya sih ada jurnal. Jurnal ini bisa di-download di link deskripsi ya, hanya sebagai batas ataupun membantu untuk mencapai target. Dan ini kalendernya udah disetting untuk tanggal kalender 2023 ini hanya tersedia di bulan Desember ya, karena ini untuk sudah masuk di Desember. Dan untuk fullnya itu dibagi menjadi 3 bagian. Sebenarnya ada 3 bagian. Yang pertama adalah target bulanan, sebenarnya pembantu untuk mencapai target bulanan, di mana ini sudah ada akumulasinya. Jadi ini saran lotnya berapa, modal berapa. Kalau misalkan modal 500 itu nanti target harian berapa itu nanti akan disesuaikan. Cuman untuk panduan penggunaan jurnalnya silahkan cek di video sebelumnya. Ini sudah saya buatkan untuk tutorial penggunaan jurnalnya. Kemudian batasan maksimal per hari itu berapa entry posisi. Kemudian batasan lossnya berapa persen. Itu nanti sebagai acuan supaya kita terhindar dari overtrade, dan tujuannya adalah mempermudah untuk mencapai targetnya. Jadi nggak usah muluk-muluk, santai, simple, target persentase kecil tapi capai tujuan, itu aja. Kemudian ini untuk target di bulan Januari sampai Desember 2024 ini dipecah menjadi 3. Yang pertama adalah target bulanan, yang kedua adalah target penerusan. Di sini ya, penerusan nanti bisa dilihat-lihat sendiri, tetapi persentasenya ini minus 0,03 di sini, jadi 1,5%, 147, 144, 141 dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah 0,05 ya pengurangannya, jadi 1,5, 145, 140 sampai di akhir bulan tinggal 0,45% untuk target hariannya. Jadi ini semakin ke depan ya, itu semakin kecil risikonya, targetnya pun juga semakin kecil. Kemudian ada target penerusan, cuman ini kurang disarankan kecuali yang sudah profesional, karena ini target penerusan ini
turun terus dimulai dari 2,75% dan berakhir di Desember itu kurang lebih tinggal 0,16%. Tapi sesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Oke, mungkin itu aja. Linknya ada di sini, di link deskripsi, silahkan cek sendiri. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.